adalah menjengkelkan kalau saudara punya barang kesenangan diambil orang. Adalah menjengkelkan kalau ada barang berharga yang kau sudah tabung-tabung kau beli itu diambil orang. Shalom Sobat Pemenang. Satu kali saya dengan istri pulang dari kantor dan tiba di rumah pada sore hari. Namun kami lihat pagar rumah itu sudah kebuka. Dan bukan hanya pagar rumah, pintu bagian depan rumah kami itu sudah pecah kurang lebih 20%. Bagian kuncinya seperti dihajar pakai linggis. Dan ketika kami dorong pintu depan, apa yang terjadi? Rupanya rumah kami sudah dijarah Bapak Ibu. Semua diambil. Baik yang ada di ruang tamu, televisi, dulu sistem LCD, bahkan masih ada kado-kado waktu kami habis menikah dulu diambil juga. Bahkan bagian kamar juga, lemari dibongkar semua, ada perhiasan yang diambil juga. Yang penting sepertinya habis 80% barang yang ada di rumah. Mereka ambil semua, bahkan foto menikah kami pun diambil sama orang yang menjara rumah itu ya. Mereka sepertinya ambil pakai mobil elf box begitu. Dan setelah selesai lalu saya ajak istri duduk di tempat tidur dan istri saya bilang demikian. Ya habis deh, apa yang dikumpulkan selama ini habis deh, dia bilang. Dan sangat terpukul dengan kejadian itu. Lalu saya ajak istri berdoa dan mengucap syukur saja kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan dalam doa saya kutip kata-kata Nabi Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saya kutip bagian akhir doa saya dari ayat yang diucapkan oleh Ayub. Sekalipun tidak mudah pada masa itu Bapak Ibu. Tidak mudah saat itu ya. Saya percaya Bapak Ibu adalah menjengkelkan kalau saudara punya barang kesenangan diambil orang. Adalah menjengkelkan kalau ada barang berharga yang kau sudah tabung-tabung kau beli itu diambil orang. Apalagi kalau Bapak Ibu mengalami seperti kami saja, bukan hanya barang yang berharga saja, 80% isi rumah diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada saat itu. Dan saya berdoa buat istri dan saya berdoa buat diri saya supaya tetap tenang, supaya tetap damai. Dan orang kantor tahu ceritanya dan semua kita didoakan berjalan dengan baik. Berjalan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Dan mulai Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Kembali kepada firman yang mengatakan, dikatakan demikian, dari telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa yang diucapkan Ayub, Bapak Ibu, itu mengingatkan kita, waktu kita lahir ke dalam dunia, nggak ada yang kita punya, nggak ada yang kita bawa, nggak ada yang kita miliki. Nah, seringkali orang kecewa ketika barangnya hilang, ketika sesuatu yang berharga hilang, karena dia merasa itu adalah miliknya 100% secara permanen. Semua yang ada pada kita selama di muka bumi itu titipan saja, pemberian kepercayaan saja. Dan itu bisa turnover, bisa bergulir, berganti Bapak Ibu ya, berganti. Ya. Meskipun kita tidak setuju kepada pencurian, meskipun kita tidak setuju pada perampasan, namun begitulah kondisinya. Walaupun kita merasa kecewa atau sakit hati dengan barang yang diambil, namun firman Tuhan itu memberi penghiburan kepada kita kalau sesuatu yang tidak baik terjadi dengan barang yang kita punya untuk sementara diambil orang, lepaskan saja. Dan saya percaya tidak kemana-mana, berkat tidak kemana-mana. Dan akhirnya Bapak Ibu jalan kurang lebih 6-7 bulan, Tuhan begitu bermurah. Apa yang ada pada kami pada awalnya, itu digantikan oleh Tuhan dengan luar biasa sehingga 7 bulan perabotan perlengkapan yang hilang itu malah bertambah 2 kali lipat dengan pertolongan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana hati kita terhadap barang kita, terhadap benda-benda yang pada kita. Selagi kita memikirkan dan percaya ini hanya titipan, dan kalau terjadi apa-apa kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan apapun yang terjadi dan sanggup memberikan apapun yang hilang. Tuhan berkati kita semua.